Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri kelas 9 Tarik Binjiyat Boarding School yang soleh dan cerdas? Mudah-mudahan antum semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video pembelajaran kali ini Bapak masih melanjutkan video pembelajaran sebelumnya tentang persamaan kuadrat. Kalau video yang lalu Bapak sudah jelaskan bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat dengan jika akar-akarnya sudah diketahui, ya, X1 dan X2 sudah diketahui. Nah, sekarang pada video kali ini Bapak akan fokus bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat jika yang diketahui adalah jumlah dan hasil kali dari akar-akar dari persamaan kuadrat, ya. Jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Silakan disimak video berikut ini. Oke, pada pembelajaran sebelumnya telah dipelajari cara menentukan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat. Maka pada pembelajaran kali ini akan dibahas cara membentuk atau menyusun persamaan kuadrat atau PK jika yang diketahui adalah jumlah dan hasil kalinya, ya. Nah, secara umum ada dua cara dalam menyusun persamaan kuadrat, ya. Secara umum ada dua cara dalam menyusun persamaan kuadrat. Cara yang pertama ini sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya sudah diketahui, yaitu X1 dan X2 sudah diketahui. Oke, mungkin kita bisa review lagi. Apa rumusnya? Rumusnya adalah dalam kurung X kurang X1 dikali dalam kurung X kurang X2 sama dengan 0, ya. Itu rumus yang nomor 1 yang kemarin, ya. Silakan dilihat video yang sebelumnya. Nah, hari ini, video pembelajaran kali ini kita fokus ke yang kedua, yaitu menyusun persamaan kuadrat jika yang diketahui adalah jumlah akar-akarnya dan hasil kali dari akar-akarnya, ya. Jadi X1 dan X2 nya belum ada, tapi yang ada adalah jumlah dari X1 plus X2 dan hasil kali dari X1 dan X2 nya. Tapi X1 dan X2 nya sendiri belum diketahui, seperti itu, ya. Nah ini kita fokus ke yang kedua, ya. Baik. Baik, menyusun persamaan kuadrat jika yang diketahui adalah jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya. Itu materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Persamaan kuadrat itu juga dapat disusun kembali jika jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya sudah diketahui, ya. Misal suatu persamaan kuadrat akar-akar adalah X1 dan X2, tapi X1 dan X2 nya belum diketahui, ya. Maka kemarin rumusnya apa kalau X1 dan X2 sudah diketahui? Yang video sebelumnya, ya. Kalau sudah diketahui, ya tinggal rumusnya adalah dalam kurung X kurang X1 dikali dalam kurung X kurang X2 sama dengan 0. Nah, ini adalah rumus yang video sebelumnya, ya. Jika X1 dan X2 nya sudah diketahui, maka ini rumusnya, ya. Jika X1 dan X2 nya sudah diketahui, maka ini rumusnya. Nah, bentuk dari X kurang X1 dikali X kurang X2 jika kita kalikan, kita jabarkan, ya. Kita jabarkan jadi apa? X kali X, kemudian X kali min X2, kemudian min X1 kali X, kemudian min X1 kali min X2, ya, min kali min, ya. Nah, ini dia. Yang merah, depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Itu kalau kita jabarkan rumusnya kemarin, ya. Nah, sehingga kalau dijabarkan jadi apa? X kali X tentu adalah X kuadrat. Min X1 kali X, ya tentu min X kali X kali min X2 jadi min X kali X2. Bapak ulangi, ya. X kali X itu X pangkat 2. X kali min X2 jadi min X kali X2. Min X1 kali X jadi min X kali X1. Min X1 kali min X2 jadi min kali min jadi plus X1 kali X2, ya, sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada faktor yang sama, yaitu min X sama min X nih, ya. Berarti min X-nya bisa kita keluarkan, minnya saya taruh belakang, X-nya ditaruh belakang, minnya taruh depan, X-nya taruh belakang. Jadi X kuadrat min dalam kurung X1 plus X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Gitu, ya. Nah, kemudian kita lihat kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat, ya. Ini sudah kita pembahasan yang sebelumnya, ya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum, ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ini sudah kita bahas di video-video yang sebelumnya. Silahkan lihat lagi, ya, bentuk umumnya. Nah, kemudian karena depan X kuadrat itu masih ada koefisien A-nya. Nah, A-nya mau kita hilangkan, berarti semua sukunya ini harus dibagi dengan A. Yang X kuadrat dibagi dengan A, yang BX dibagi dengan A, yang C juga dibagi A. Ya, supaya depan X kuadratnya itu sama dengan 1, ya. A dibagi A tentu 1, jadi 1 X kuadrat. Nah, kalau 1 kita nggak usah tulis satunya, jadi tulis X kuadrat saja, ditambah B per A, berarti B per A kali X, ini yang tengahnya, ditambah C per A sama dengan 0, ya. Nah, ini adalah
bentuk yang umum tadi kita ubah menjadi seperti ini bentuknya, X kuadrat ditambah B per A kali X ditambah C per A sama dengan 0. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian, nah ini Bapak sengaja di slide ini ulang dari video di slide yang sebelumnya. Ini Bapak ulangi lagi ya. Tadi bentuk tadi sudah kita jadikan dalam bentuk X kuadrat ditambah B per A kali X ditambah C per A sama dengan 0. Semuanya sudah kita bagi ya dengan A ya. Nah, dari dua bentuk yang tadi, yang di awal tadi dengan bentuk yang ini, kita bisa susun ya. Susun bentuknya. Yang sebelumnya adalah X kuadrat dikurang dalam kurung X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini bentuk umum yang tadi, bentuk umum persamaan yang tadi. Nah, kemudian bentuk umum yang kedua yaitu X kuadrat ditambah B per A kali X ditambah C per A sama dengan 0. Nah, sebenarnya kedua bentuk persamaan kuadrat ini sama saja ya. Sebenarnya kedua bentuk ini sama saja. Nah, berarti bisa kita samakan ya, bisa kita samakan. X kuadrat ini sudah sama-sama X kuadrat. Nah, berarti lihat yang biru nih. Yang Bapak kotakin biru berarti min dalam kurung X1 tambah X2 itu sama dengan B per A. Bapak ulangi ya. Min dalam kurung X1 tambah X2 sama dengan B per A. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat yang kotak yang warna ungu. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, berarti min dalam kurung X1 tambah X2 sama dengan B per A. Nah, minnya Bapak pindah luas ke sebelah kanan. Jadi X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Nah, ini adalah rumus dari jumlah akarnya. Jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat itu rumusnya adalah min B per A. Gitu ya. Nah, kemudian satu lagi apa? Lihat yang hasil kalinya. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Seperti itu ya. Dan ini adalah rumus dari hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana contoh di aplikasi soalnya? Nah, kita lihat di contoh berikut ini. Contoh 1. Diketahui X1 plus X2 itu sama dengan 7. Jadi jumlah dari akarnya X1 tambah X2 sama dengan 7. Nah, kita belum tahu nih X1 berapa, X2-nya berapa, kita nggak tahu. Yang kita ketahui cuma jumlahnya. X1 tambah X2 sama dengan 7. Kemudian X1 kali X2 hasil kalinya itu sama dengan 10. Ya. Jumlahnya 7, hasil kalinya 10. Nah, tentukan PK-nya atau tentukan persamaan kuadratnya. Oke, kalau seperti ini gimana? Langsung saja kita jawab ya. Berarti yang merah adalah hasil penjumlahannya 7, yang 10 ini adalah hasil kalinya ya. Nah, kemudian sesuai dengan bentuk persamaan kuadrat yang tadi, yang di awal tadi ya, X kuadrat dikurang dalam kurung X1 plus X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari hasil penjabaran yang rumus yang sebelumnya ya. Ini rumus penjabaran ya. Nah, kemudian kita lihat sini. Kan X1 tambah X2-nya kan sama dengan 7, sudah diketahui dari soal. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. X1 plus X2 kita masukkan 7. Ya, jadi X kuadrat dikurang 7 kali X, ya, ditambah, nah, X1 kali X2-nya kan sudah ada juga di soal, yaitu 10. Kita masukkan aja 10. Jadi X kuadrat dikurang 7X tambah 10. Jadi tinggal dimasukkan aja X1 plus X2 7, X1 kali X2-nya sama dengan 10. Gitu ya. Jadi ini hasilnya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh kedua gimana? Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurang 4X kurang 12 sama dengan 0. Nah, tentukan nilai dari X1 dikali X2 pangkat 2 ditambah X1 pangkat 2 dikali X2. Nah, ini gimana Pak? Wah, sepertinya rumit sekali gitu ya. Oke, kita kerjakan dulu bareng-bareng ya. Jawab, bentuk dari X1 dikali X2 pangkat 2, bentuk dari X1 kali X2 pangkat 2, ditambah X1 kuadrat dikali X2, itu bisa kita faktorkan. Bagaimana cara pengfaktorannya? Kita jabarkan dulu ya, X1 kali X2 pangkat 2, X1 kali X2 pangkat 2, itu kalau kita jabarkan jadi apa? X1 dikali X2 kali X2, karena X2 pangkat 2 ya, jadi X2 ada 2 kali, ditambah X1 pangkat 2 kali X2, itu X1 kali X1 kali X2, X1-nya ada 2 kali ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ada yang sama, di sini adalah X1 kali X2, di sini juga sama ada X1 kali X2. Berarti X1 kali X2 ini bisa kita keluarkan ya, kita faktorkan jadi X1 kali X2 dalam kurung. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah yang di luarnya, yang dalam kurung yang tidak ada yang samanya ya, faktornya berarti X1 tambah X2. Ini adalah yang tidak memiliki faktor yang sama, begitu ya.
Nah, kemudian langsung kita pakai rumus. X1 tambah X2, tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah min B per A. Ya, min B per A. Berarti min, nah B-nya kan min 4 tuh, ya. B-nya min 4 nih. Nah, berarti min dalam kurung min 4 per 2. Min 4 bagi 2 kan sama dengan min 2 ya. Min dalam kurung min 2. Min ketemu min jadi apa? Jadi plus ya. Jadi sama dengan 2. Ini adalah X1 tambah X2-nya. Kemudian kalau X1 kali X2-nya bagaimana? Ya rumusnya kan tadi apa? C per A. Ya, C per A. C-nya adalah min 12. Berarti min 12 dibagi 2. Min 12 bagi 2 berapa hasilnya? Min 6 kan? Nah kemudian kalau sudah ketemu X1 tambah X2 sama X1 kali X2 gimana? Tinggal masukin ke pefaktoran yang tadi, yang kita cari tadi. X1 kali X2 sama dengan min 6. Berarti min 6 dikali X1 tambah X2 sama dengan 2 tadi kan. Berarti min 6 kali 2 sama dengan min 12. Nah ini adalah hasil dari yang ditanyakan tadi di soal ya. X1 kali X2 kuadrat tambah X1 kuadrat kali X2. Jadi hasilnya adalah min 12. Baik, anak-anak semuanya, silakan nanti kalau belum paham diulang lagi videonya. Mudah-mudahan antum semua bisa memahaminya. Bapak akhiri dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.